Aduh, mana uang saya 10.000 lagi. Belum ditransfer, uang habis. Besok makan apa? Habis telur aja lah. Gila, ini. Ini Ki, apa mau nggak tahu makan apa nih? Uangnya 10.000. Besok baru transfer. Oh, mak, pas kali di rumah saudaraku lagi ada acara maulid. Dah, naik juga. Apa? Kita ke rumah saudara apa? Yuk, naik. Oh, oke Ki. Yuk, terus. Ki, kok rame kali? Maulid itu sebenarnya apa sih? Ya. Iya, Maulid itu kan pada prinsipnya adalah peringatan ya hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW ya. Untuk konteks Aceh, peringatan ini menjadi sangat unik karena dia bukan satu hari ya. Jadi kalau 12 Rabiul Awal kita peringati sebagai hari lahirnya Rasulullah, tapi untuk Aceh peringatannya itu 100 hari gitu ya. Jadi kan menjadi sangat unik. Jadi 100 hari dianggap adalah masa yang cocok, masa yang dipahami dalam budaya kita untuk memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa 100 hari ya? Banyak catatan sejarah. Salah satu catatannya adalah karena masyarakat tuh punya hasrat yang besar untuk merayakan, sehingga menunggu masa panen. Jadi masa panen itu kan sangat beragam, sehingga maka diberi ruang 100 hari itu untuk bisa masing-masing lokasi daerah itu panennya itu bisa kemudian punya kesempatan untuk merayakan. Nah itu dalam catatan sejarah sebagainya menyatakan seperti itu. Jadi peringatan Maulid dalam masyarakat kita itu dia selain punya nilai sosial, dia punya nilai religius. Nilai religiusnya ada keyakinan dalam masyarakat kita bersedekah pada dalam konteks peringatan Maulid itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Dia tidak bersedekah makanan khususnya. Lebih diyakini lagi bahwa sedekah masak makanannya itu dimasak di rumah, jadi bukan dibeli. Jadi memang secara spesifik diyakini bahwa memasak makanan di dapur sendiri lalu kemudian disedekahkan dalam rangka peringatan Maulid Nabi itu dalam internalisasi keagamaan kita di Aceh itu mendapat pahala yang luar biasa. Jadi berbondong-bondong dengan motivasi itu banyak masyarakat kemudian melaksanakan sedekah makanan pada peringatan Maulid ya. Jadi ada dua peringatan Maulid dalam konteks masyarakat Aceh kita. Yang pertama peringatan Maulid dalam perayaan kenduri di rumah-rumah. Ada peringatan Maulid di menasah dan di masjid gitu. Dan itu memang suasananya dalam banyak perspektif sih sebenarnya banyak positifnya meskipun ada negatifnya gitu ya. Jadi itu peringatan Maulid pada prinsipnya itu. Nah, kalau dalam perspektif religius sebenarnya kita berharap itu menjadi momentum yang menjadi flashback banyakkan kita kepada perjuangan Rasulullah, pesan-pesan dakwah Rasulullah, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah kan begitu ya. Tetapi dalam prakteknya nanti kita akan melihat juga ya antara harapan dan kenyataan. Jadi kalau ibu melihat ya Maulid seperti itu. Cuman lagi udah paham kan? Oh, udah Ki. Ya, jadi Maulid itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Oh, oke Ki. Udah lah, yuk kita masuk. Oh ya udah Bu, kami pulang dulu ya. Hati-hati di jalan ya, makasih ya. Nah, yuk dek. Rizky sini. Alhamdulillah ya kita dapat makan gratis hari ini. Mak, Bu Najwa itu besar kan buat acara maulidnya. Ramai kali pun tamu tadi. Rendangnya pun enak lagi. Iya juga ya Mak. OKB mereka ya sengaja mau ngasih nampak mereka tuh banyak duit, makanya mereka buat maulid besar-besaran. Masa mama mau kalah dari mereka? Iya juga ya. Coba lah mama telepon ayah dulu ya. Uang mama kemarin udah habis beli tas Gucci sama iPhone 13. Tunggu bentar ya. Nggak bisa nih ditelepon. Kayaknya nggak ada jaringan di laut. Kayak mana nih? Hah, coba mama pinjam sama Bu Dinda. Kemarin kakak lihat snapgramnya baru pulang dari Kapadokia. Pasti banyak duit. Betul tuh, Mak.
Pasti banyak duitnya tuh. Kan kemarin ke Kapadokia dia tuh. Pastilah banyak duitnya. Besok lah mama ke rumah ibu itu ya. Sekarang mama udah ngantuk kali, mama terus yang dulu. Assalamualaikum. Bu Dinda. Waalaikumsalam Bu Aca. Tumben nih pergi-pergi ke rumah saya. Ada perlu apa nih? Nggak ada Bu, mau silaturahmi aja. Oh duduk Bu, duduk. Sebenarnya ada perlu apa sih Bu? Duduk poin aja deh. Ini Bu, jadi suami saya 5 hari lagi mau kirim uang, katanya untuk bikin acara maulid. Tapi saya rasa 5 hari itu kelamaan ya Bu. Rencana saya buat acaranya lusa. Gimana Ibu, ada pinjaman uang nggak? Kan benar dugaan saya, pasti kamu pinjam uang. Kamu mau pinjam berapa? Nggak banyak kok, cuma 6 juta aja. Oh, cuma 6 juta doang. Saya mau sih pinjemin, tapi Ibu yakin bisa bayar? Saya kejam loh orangnya. Bu, yakin dong Bu, seyakin-yakinnya. Sebenarnya kan saya punya banyak uang. Itu kan cuma belum dikirim aja sama suami saya. Saya akan balikin kok Bu. Kalau misalnya saya punya uang, ya kali saya pinjam dekat Ibu. Ya, boleh lah. Ini saya transfer kemana? Ke rekening saya aja. Mana nomornya? Rp6 juta kan? Cuma 6 juta aja kok, nggak banyak-banyak. Aduh, hampir ke transfer 60. Nanti menang banyak Ibu. Nggak apa-apa kok, kan saya bayar. Oh, udah nih, udah masuk belum? Oh, udah. Udah. Kalau gitu saya balik dulu ya Bu. Terima Oke. kasih ya Bu, Ya. sudah pinjamin saya uang. Cipikin dulu dong. Oke, hati-hati ya Bu Aca. Iya, terima kasih ya Bu Dinda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Aca. Waalaikumsalam Bu Najwa. Ini gula buat Ibu. Aduh, saya jadi ngerepotin Ibu aja. Ya udah Bu, masuk ke dalam dulu, saya ingin menyapa tamu yang lain. Baik Ibu. Ya, nasinya sudah habis. Tahu pun sama habis. Gimana sih tuan rumah? Niat nggak buat maulid? Betul banget tuh. Kemarin sombong-sombong suruh datang ke rumahnya. Taunya jong. Hahaha. Ibu Aca, saya pamit pulang aja ya Bu. Kok jadi begini? Ya Allah Bu Najwa, saya minta maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Saya pamit pulang dulu Sekali ya lagi Bu. minta maaf ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum. Aduh Bu, nasi habis, lauk habis. Kalau nggak mampu buat acara besar, mesti nggak usah sekalian deh Bu. Betul banget tuh Bu. Jadi begini kan endingnya. Ya, perlu tidak perlu itu sebenarnya apa ya, relatif jawabannya ya. Kalau dalam perspektif sosiologis kan kita tahu bahwa semua masyarakat itu dia perlu perekat sosial ya. Nah, salah satu perekat sosial itu adalah ritual-ritual bersama, dan dalam masyarakat kita ritual bersama itu paling banyak, termasuk diantaranya adalah maulid. Karena dalam maulid itu ada kegotong royongan yang tinggi, di mana kemudian nanti ada kenduri kuah belangong di menasah, di mana semua orang kemudian bersama-sama masak ya, khususnya laki-laki, lalu makan bersama. Nah di menasah juga, lalu ambil kuah bawa pulang. Nah di rumah yang punya kemampuan lebih itu dia bisa punya kenduri untuk masyarakat tetangga sekitarnya, di mana ada proses di sana bekerja sama tetangga, keluarga, masak bersama. Nah itu dalam perspektif sosiologis itu menjadi modal sosial yang bisa membangun kerekatan secara sosial di masyarakat. Akan tetapi dalam konteks yang kemudian di rumah kenduri itu dipaksakan, nah gitu ya, ini akan menjadi persoalan, dan banyak kemudian karena istilahnya masyarakat kita punya persaingan secara sosial, di mana kemudian menganggap bahwa ketika jadwal kenduri di Aceh itu misalnya dijadwalkan, kampung A itu adalah tanggal sekian, misalnya tanggal 12 Desember misalnya. Nah kemudian maka kan akan banyak tuh ya cerita-cerita siapa aja yang kenduri. Nah itu menjadi tekanan bagi kelompok-kelompok tertentu yang basis niat pelaksanaan kendurinya adalah karena motif prestis sosial tadi, dan itu yang akhirnya kada sebagiannya itu memaksakan diri dengan berhutang, dan itu banyak kasusnya di Aceh ya. Nah yang kedua juga ya, untuk kenduri yang pelaksanaannya di menasah atau di masjidnya,
situasi maknawi dari maulid itu tidak tampak ya. Misalnya contohnya begini, kenduri sudah berhidang ya, biasanya kan asar ya, lalu azan berkumandang, begitu banyak undangan yang sudah hadir itu di sekitar tikar-tikar yang disusun, itu tidak masuk ke masjid untuk sholat. Jadi menunggu di pinggiran masjid tadi, yaitu fenomena yang ibu gelisahkan. Memang beberapa saya ibu amati, alasannya baju kotor, alasannya gitu ya. Jadi ada mungkin 100 orang yang siap menghadiri makanan kenduri tadi, tapi mungkin hanya 20 atau 15 orang yang masuk ke masjid atau menasa untuk melaksanakan sholat asar ketika azan berkumandang. Yang selainnya adalah di sekitar masjid dan menasa. Selesai nanti asar, di mana semua sebagian orang kecil itu sudah sholat, baru keluar untuk berhidang. Nah, yang berdiri tadi langsung duduk di tikar-tikar. Nah, gimana maknawi peringatan maulidnya maksud ibu? Jadi peringatan maulid itu kita memperingati diri kita atas semua yang sudah diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Tapi ternyata kemudian justru perintah sholatnya saja di depan peringatan itu. Nah, itu yang sangat menggelisahkan, itu satu hal ya. Lalu yang kedua, konsep perspektif relasi gendernya, di mana posisi perempuan dalam peringatan maulid itu dalam edukasi untuk sosialnya itu adalah memang ruang publiknya laki-laki yang dihidang, nah perempuan ruangnya adalah domestik, memasak dan segala macam, menghantarkan datang lalu pulang, tidak boleh bala muncul di menasa. Jadi anak-anak kecil yang laki-laki itu sudah belajar tentang bagaimana menikmati rekatan sosial di masyarakat Aceh kita dengan maulid, tapi yang perempuan menjadi terbeban, kenapa harus masak, setiap malam menjadi capek, setiap malam menjadi begini ya. Jadi itu menjadi persoalan juga kalau dalam perspektif kita. Sejauh-jauhnya proses peringatan maulid juga harusnya tidak statis, dia juga harus dinamis mengikuti perubahan sosial budaya masyarakat kita. Jadi mungkin harus ada inovasi sebenarnya dalam peringatan maulid, bagaimana kemudian ruang-ruang yang lebih terbuka juga bagi, mungkin kalau misalnya perempuan dewasa dianggap mungkin terlalu sulit, paling kurang anak-anak ya, yang perempuan dan yang laki-laki itu mendapat akses yang sama. Mungkin itu ya kalau ibu melihatnya. Jadi relatif kalau kita mau jawab apakah penting tidak penting gitu ya. Nah gitu. Aduh, mana ayah nih? Dia kok nggak pulang-pulang, nomornya juga nggak aktif. Udah utang sama Bu Dinda, tempo lagi dia sedang di rumah aja. Ayo mama, bisa lagi bayar utang tuh ya. Mungkin apanya kecemplung mak, makanya nggak diangkat. Aduh, Gani, nggak membantu sama sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Aca, ini saya langsung ke poinnya aja ya. Ibu udah nunda utang selama 1 minggu. Janjinya cuma 5 hari. Mana janji manis ibu? Pas saya tagih malah hilang. Saya telepon nggak pernah diangkat. Maaf Bu, jadi suami saya belum ada kabar, uangnya belum juga ditransfer. Loh, saya nggak mau tahu lah. Perjanjian kita cuma 5 hari. Di sini saya bawa pengacara saya sama pengawal saya. Kalau ibu nggak mau bayar utang, saya akan bawa ke meja hijau. Di dalam hukum sendiri, banyak pasal yang bisa menjerat ibu jika ibu tidak mau membayar utang yang telah ibu janjikan sebelumnya. Pak, saya bukannya nggak mau bayar, tapi uangnya belum ditransfer, nanti bakal saya bayar. Tidak bisa Bu, saya tidak bisa lagi memberikan waktu yang telah ibu janjikan sebelumnya. Bu Dinda, tolong beri saya dispensasi waktu Bu, saya janji bakal bayar. Oke, saya kasih dispensasi lagi, tapi saya mau kamu buka gelang kamu. Saya nggak mau, ini perhiasan saya lebih dari 2 juta loh. Nah, tadi Bu Aca minta dispensasi. Ya udah, saya mau gelang untuk saya. Kalau ibu nggak mau kasih, saya mau uang 6 juta ada di sini sekarang juga. Udah mak, kasih aja daripada ribut nanti. Iya betul tuh mak, nanti pas saya balik kita beli lagi yang baru. Kasih aja mak. Enggak, mama tetap nggak mau. Bu, tolong kerjasama ya. Jangan sampai ada kekerasan di sini. Kamu Bu Aca, kalau nggak bisa diajak kerjasama, saya akan suruh pengawal saya untuk acak-acak rumah kalian. Tapi nggak bisa kayak gitu juga lah Bu. Mak, udah kasih aja, pengawalnya pun ngeri kali itu mak. Iya mak, kasih aja. Nanti pas saya balik kita beli lagi yang baru. Ya udah, ini ambil. Gini dong dari tadi, lain kali kalau nggak bisa ngutang, nggak usah ngutang. Dah, saya nggak lunas, saya balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kayak mana nih? Mama menyesal udah pinjam uang untuk buat maulid.
Mana maulidnya juga hancur, makanannya kekurangan. Mama malu kali sama kawan-kawan mama, apalagi sama Bu Najwa. Maafin Nova ya, Mak. Udah suruh pinjam sama Bu Dinda. Jadinya gelang sayang Mama gak ada lagi. Maafin Yudi juga, Mak. Mungkin ini semoga ada balasan yang baik untuk kita semua. Ini pertanyaan yang nakal menurut Ibu ya. Jadi ini terkait dengan apa namanya tinjauan etik sebenarnya ya. Boleh, tidak boleh, itu kan ada konfrontasi ya, ada perbedaan pendapat, ada yang bilang boleh, tidak boleh. Tapi Ibu nggak mau jawab itu dengan pendekatan etik lah ya, karena itu sangat susah sekali. Kita sedang berbicara tentang budaya yang mengakar bertahun-tahun di Aceh itu ya. Jadi kalau kita kemudian menggunakan sudut pandang etik boleh tidak boleh, itu berat sekali. Nah, tapi yang mungkin bisa kita lakukan adalah tinjauan emik ya. Tinjauan emiknya itu bagaimana kemudian pelaksanaan maulid kita itu menjadi boleh bagi kita begitu. Jadi boleh artinya yang pertama itu tidak dianggap fardu, tidak dianggap wajib gitu. Yang salah sekali adalah bahwa kemudian akhirnya memaksakan diri karena itu dianggap wajib segala macam, buat kenduri besar ya. Itu kan jadi salah. Nah, lalu kemudian itu dianggap lebih dari segalanya ya. Jadi sehingga yang lain-lain kadang-kadang ya kayak tadi pada saat sholat berjamaah azan memandang banyak lelaki dewasa yang sehat di sana, itu kan sebenarnya sudah hukumnya wajib dia untuk menghadiri jamaah. Tapi kemudian gara-gara undangan tadi yang jauh lebih penting, maka itu yang kemudian menjadi. Nah ini kan pada tahapan ini yang kemudian dia menjadi secara emik ya menjadi tidak pantas gitu. Nah, tapi kalau motif dalilnya, dasarnya menurut Ibu itu akan panjang sekali, harus kita kaji dan itu secara etis sebenarnya ya ada kontroversi yang besar kan. Ada kelompok-kelompok agama yang memang menganggap itu sebagai bid'ah, ada kelompok agama yang merasa bahwa itu adalah bagian syiar dakwah ya. Tetapi dalam perspektif sosial keagamaan, bagaimanapun maulid tadi berkontribusi bagi perekatan sosial kita. Akan tetapi kayak tadi bahwa secara emik harus ada penyesuaian-penyesuaian. Peringatan maulid kok nggak sholat, peringatan maulid kok kemudian ruangnya tertutup hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja, peringatan maulid tapi kemudian kenapa tidak maknanya menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi menurut Ibu ya intinya peringatan maulidnya harus mendapat penyesuaian supaya dia menjadi pantas. Jadi bukan kemudian kita melihat praktek yang ada selama ini lalu kita nilai gitu ya. Jadi dia harus ada adaptasi, inovasi yang penyesuaian sehingga dia menjadi pantas secara etik ya, tinjauan etik, dan pantas secara tinjauan emik ya, supaya betul-betul maulid lah. Peringatan maulid mengenang Rasulullah itu kan penting. Tapi jangan kemudian dimaknai cuma sekedar makan, sekedar buat kenduri, lalu ada nggak ada duit buat kenduri. Setelah itu sudah selesai, seolah-olah sudah melaksanakan ibadah yang paling baik seluruh dunia begitu kan, nggak begitu juga. Jadi Ibu pikir itulah kira-kira ya. Mudah-mudahan dari kajian kalian ini bisa melahirkan satu tawaran inovasi peringatan maulid yang memantaskan maulid dalam tinjauan etik dan emik gitu. Jadi, setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriyah, umat muslim di seluruh dunia merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid Nabi Muhammad merupakan sebuah tanda untuk merayakan kelahiran baginda Rasul. Kenduri Maulid sendiri diadakan sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad. Di sini kami mengambil video dokumenter cuplikan Maulid yang terjadi pada daerah Pulau Gampong U di Pidi, Aceh. Nah, pada video ini kita dapat melihat bahwa di Aceh sendiri perayaan kenduri Maulid Nabi diadakan secara meriah. Semua orang bersukaria untuk mengadakan kenduri Maulid, dan juga semua orang saling bergotong royong untuk mengadakan kenduri Maulid di musola atau di masjid. Ini menandakan bahwa dengan ada kenduri Maulid, kita dapat melihat bahwa orang bergotong royong untuk mengadakan Maulid.
Pada video ini kita dapat melihat masyarakat makan bersama dan juga saling membagikan makanan. Kenduri Maulid ini juga dapat mempererat tali silaturahmi antar tetangga yang biasanya tidak pernah bertemu. Dengan kenduri Maulid ini dapat bertemu dan bersilaturahmi. Dengan adanya kenduri Maulid ini juga dapat meningkatkan semangat masyarakat, terutama pemuda dan pemudi Aceh, agar dapat melestarikan budaya Islam yang ada di Aceh. Kenduri Maulid sendiri dapat dirayakan dari pagi hingga malam. Contohnya pada kenduri Maulid di Pulau Gampung U ini, dengan dihiasi lampu yang sangat meriah. Pada perayaan kenduri Maulid di Pulau Gampung U ini terdapat mobil yang berkeliling kampung yang diisi oleh anak-anak yang melakukan arak-arakan untuk memeriahkan acara kenduri. Dan juga biasanya untuk memeriahi acara diadakannya lomba-lomba Islami seperti tilawatil Quran, lomba azan, lomba tahfiz, dan juga lomba-lomba lainnya untuk memeriahi acara dan membuat anak-anak bersemangat untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad. Kami berharap kenduri Maulid ini dapat terus dilestarikan dan tetap menjadi budaya khas dari Aceh. Lalu diharapkan tujuan dari kenduri Maulid ini dapat terus berjalan, seperti kenduri Maulid dapat mempererat silaturahmi antar tetangga, teman, maupun saudara. Semoga kenyataan di masa sekarang seperti contoh yang ada di drama Maulid kami ini, yaitu kenduri Maulid dijadikan ajang untuk memamerkan harta, dapat hilang, dan makna dari kenduri Maulid kembali seperti yang menjadi harapan kita semua.